Ya main di sini kita habis. Kita habis ini keren banget ya. Belum dari awal. Kita habis. بنية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين يرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوجه ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسرارهم ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن عبد القادر ثم إلى روح والدتي المرحوم حج أحمد بن هدي مدري ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang terutama adalah Allah berikan kepada kita nikmat yang amat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Besar harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir surah Yasin. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 27. Ya, kita akan membaca ayat yang ke-71 daripada surah Yasin. Ya, ini tinggal 2 halaman kurang akan selesai ya. Tamat hataman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna, ya baris ketiga dari atas. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ay mimma tawallayna khalqahu bi aydina bi ghairi i'anati ahadin. Yani alam yara al-munkaruna anna khalaqna lahum bi qadratina dawab misla al-faras wal baghl wal himar wal fil wal jamal wal ghanam wal ma'd wa ghairiha wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun ay sakharnaha lahum fayahmiluna 'alayha wa yasuqunaha haitsu sya'u wal muradu mimma ya'kulun ay ma yukal lahmuhu ja'alnahu ma'kulan wa lahum fiha manafi'un wa masyaribun min aswafiha wa ash'ariha wa awbariha wa albaniha wa asmaniha afala yashkurun rabbu hadhihi an-ni'mah wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-71 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan ya kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang yang mengingkari berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Nah, apa bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beliaulah zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Sini Allah perjelas dengan ayat yang ke-71 dalam surah Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum. Ya. Apakah mereka tidak melihat? Allah bertanya nih. Ya, apakah mereka tidak melihat anna khalaqna lahum, bahwasanya kami telah menciptakan ya lahum untuk mereka mimma amilat aidina an'aman, ya, binatang-binatang ya ataupun hewan-hewan ya yang kami lakukan itu sendiri ya untuk siapa? Untuk para manusia atau untuk makhluk yang namanya manusia. Ya. Setelah kami ciptakan ya hewan-hewan tersebut ya fahum laha malikun, maka mereka menguasai. Ya, setelah kata mereka ngakuin. Ya, padahal hewan-hewan itu adalah siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Nah, di sini dijelaskan oleh Hamamizadah dalam kitab tafsir surah Yasin, kata beliau, ai mimma tawallaina khalqahu. Ya, yaitu apa-apa yang telah kami urus sendiri
khalqahu, penciptaannya. Ya, jadi Allah ngurusin sendiri. Ya, Allah itu nggak perlu apa ya, bantuan dari makhluk apapun. Ya, baik dari para malaikat, ya, baik dari para nabi atau rasul, ya, atau bangsa jin, ya, atau lain-lainnya, itu nggak perlu Allah minta bantuan kepada mereka. Ya, nah itu Allah ciptakan apa? Bi aidina, ya, dengan tangan kami sendiri, ya, dengan cara kami sendiri, bisa diartikan gitu. Ya, nggak perlu, ya, bantuan dari siapapun itu. Ya, kenapa? Bi ghairi i'anati ahadin, tanpa meminta bantuan seorang pun. Ya, seorang aja kagak minta bantuin, apalagi banyak dari orang-orang atau makhluk yang memberikan bantuan. Ya, nah ini satu bukti. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, ketika ingin menciptakan sesuatu sendiri aja, ya, nggak perlu minta bantuan, nggak. Ya, dalam Al-Quran surah yang sama Allah berfirman, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kalau menginginkan atau menjadikan segala sesuatu itu kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Ya, ada yang namanya proses itu bagi Allah nggak berlaku. Ya, kenapa? Karena kalau makhluk itu ada proses itu belum pasti sempurna. Ya, kita rencanain begitu matang aja kadang masih apa ya? Masih ada yang kurang. Ya, kita mau bangun rumah nih, kita udah siapin tuh modal uang yang banyak. Ya, kita cariin tukang yang profesional, ya, arsitek yang bagus tuh. Ketika rumah tuh jadi, pasti ada yang kurang. Ya Allah, ini kok begini ya? Ya, kenapa enggak kemarin kamar mandi ada di sini? Ya, itu pasti ada aja. Ya, padahal udah kita rancang sedemikian rupa dari segi modalnya, tukangnya, arsiteknya. Ya, itu apa? Banyak memerlukan makhluk orang. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan makhluk seorang pun, baik dari manusia ke malaikat ke, ya, dari jin ke setan ke, atau makhluk-makhluk yang lainnya, tidak Allah perlukan. Bi ghairi i'anati ahadin, tanpa memerlukan bantuan satu orang pun. Ya. Apa maksudnya? Yakni alam yara al-munkaruna. Ya, maksudnya adalah apakah tidak melihat al-munkarun, orang-orang yang mengingkari, ya, atau orang-orang kafir, anna khalaqna lahum biqudratina, bahwasanya kami telah menciptakan untuk mereka dengan kekuasaan kami dawabun. Apa itu? Binatang-binatang. Ya, dabun, dabani, dawab. Ya, jamak daripada dabun. Ya, tuh. Apa contohnya? Misla al-faras, seperti hewan yang namanya kuda. Wal baghal. Apa itu baghal? Ya, baghal ini bahasa Arab yang udah di Indonesia ini. Ya, karena seperti yang saya jelaskan, baghal itu adalah hasil perkawinan sirang antara keledai sama kuda. Itu hasilnya namanya baghal. Ya, kawin silang. Ya, itu. Jadi gede kagak, kecil kagak. Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Kalau dibuat lari bisa nggak? Nggak bisa lari juga deh. Ya, memang tampaknya orang kalau mengerti bilang kuda, padahal bukan kuda, tapi itu baghal. Ya, gitu. Nah, gimana tuh kalau hasil silang antara keledai dengan kuda, hasil itu baghal? Ya, gitu. Jarang terkenal. Dia agak gede aja dikit daripada keledai. Ya. Wal himar, nah ini baru keledai. Ya, himar itu ciptaan Allah, Pak. Bu. Ya, keledai ke kuda ke baghal ke, itu ciptaan Allah. Ya, meskipun Allah jelaskan dalam Al-Qur'an itu yang namanya keledai punya kejelekan apa? Suaranya jelek. Ya, yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara apa? Keledai. Ya, makanya orang kalau suaranya jelek kayak keledai.
Ya, maksud jelek itu bukan jelek apa Bu, suaranya bikin pusing. Bikin pusing. Ya, itu nggak enak, cempreng kagak, apa nyaring kagak, atau ya nggak enak lah pokoknya dengerin. Ya, jadi kita juga Bu kalau ngapa-ngapain ini baca apa, kayak baca Quran, baca selawat, baca qasidah. Nggak bisa. Kalau suara kita nggak enak, mendingan baca sendiri aja dah. Iya, kasih orang Ya, dengar. dan kasih orang dengar, atau orang jadi sakit hati. Pusing dia tidur. Itu udah sampulas. Iya. Habis itu baca. Yang tadinya itu bait sihirnya enak, karena kita baca yang nggak enak, soalnya jadi nggak enak. Kata saya, emang begitu gua ajarin. Ya kan. Ya. Ya nggak apa-apa sih kita baca buku, baca qasidah, baca apa namanya selawat. Ya, suara kita nggak enak, paling nggak bacaannya yang bener. Iya. Ya, jangan suara udah nggak enak, bacaannya nggak bener, itu lebih parah. Ya, mendingan dibetulin bacaannya dulu dah. Hurufnya. Ya, bacaannya yang bener, apalagi bisa dipahami maknanya. Artinya. Ya, itu akan lebih meresap. Iya. Ya, itu ya. Coba Bu orang baca qasidah, jangan jauh-jauh, qasidah yang dilantunkan oleh Abu Nuwasdah. Ya kan, kalau orang baca biasa kan biasa aja kedengarannya. Ya ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ya kita aja. Iya, kalau Ya, enak tapi kalau kita hayatin, ya kita baca dengan ya menghayati isi daripada apa yang kita baca itu beda. Ya, kita baca ilahi lasturil firdaus. Ajuani pulas dah. Ajuani pulas. Tuh, ya itu akan enak. Ya kan? Kenapa? Karena suara itu mempengaruhi orang lain untuk enak atau tidaknya didengar. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi katakan innalikulli syai'in huliyah. Segala sesuatu itu punya hiasan. Wa huliyatul Qur'an sautun hasanun. Ya, yang menjadi keindahan Al-Qur'an akan semakin indah dengan suara apa? Suara yang indah, suara yang enak. Ya. Ya, itu Nabi Bu. Ya, Nabi Daud alaihissalam Allah berikan kelebihan suaranya betul. Ya, Nabi Daud itu. Ya, itu makanya sekali lagi saya bilang ya buat yang anak-anak muda kayak siapa kayak ya, kalau mau baca apa-apaan dibenerin dulu bacaannya. Ya, kalau nggak tahu belajar. Ya, jangan ikutin nagomnya aja. Jangan ikutin lagunya aja. Ya, nggak melihat apa yang dia baca. Ya, ada kan orang-orang muda sekarang tuh Bu, saya perhatiin ya, hadroh kayak atau marawis kayak hanya mengikuti lagunya doang. Ya, nggak memperhatikan apa yang dia baca. Ya, sehingga yang seharusnya dia baca itu benar karena terikat dengan nagom atau lagu ya. Orang yang ngerti jadi gimana ya? Itu anak apaan dibaca sih? Ya kan? Jadi apa itu ya? Jadi membuat orang jadi apa? Ya, kesel. Ya. Yang tadi saya bilang kalau udah suara jelek, benerin dulu bacaan. Kalau udah suaranya cakep, bacaannya cakepin lagi. Ya, itu akan lebih apa? Bermakna. Ya, gitu. Nah, Allah ciptakan makhluk yang namanya keledai dengan suara yang paling buruk bukan berarti keledai itu makhluk yang tidak ada gunanya. Ya, ada Bu. Rasulullah SAW saja ya saat berhijrah dari Mekah ke Madinah itu pakai kendaraan yang namanya keledai. Ya, kita bisa lihat Bu, keledai untuk menjangkau jarak berapa sih Bu per jamnya? Dari Mekah Madinah. Ya, padahal jarak Mekah Madinah itu tidak kurang dari 470 kilo sekian. Ya, hampir 500 kilo. Ya, tapi kalau Nabi naik keledai ya Allah, itu keledai jalan kan kayak gitu. Ya, pelan-pelan keledai itu. Kita pulas di keledai. Ya, itu. Kalau kita enak pulas benar. Ya, karena jalan itu santai banget itu. Ya, itu. Itu masih ada gunanya. Ya, itu. Nah, ada lagi makhluk yang Allah ciptakan dengan tangan Allah berupa apa? Wal fil. Apa itu Bu? Gajah. Ya. Gajah ini ya makhluk yang besar, ya kan? Makhluk yang apa? Besar. Ya, besar segala-galanya tuh. Ya, badannya yang besar, ya. Nah, itu bisa digunakan juga, Bu. Ya, tapi makhluk gajah meskipun punya tubuh yang besar, Bu. Ya, penggunaan oleh manusia itu enggak sehebat sapi. Ya, enggak sehebat kebo, enggak sehebat kuda.
Ya, itu. Pelan. Karena satu jalannya pelan, yang kedua gajah nggak bisa Dagingnya dipakai nggak boleh buat dimakan. lari, yang ketiga tenaganya juga nggak terlalu, cuma badannya doang gede. Badan dagingnya boleh makan Dagingnya lagi. juga nggak boleh. Boleh. Ya, adik-adik tadi kayak yang jual daging gajah. Nggak ada daging gajah. Dia lihat yang jual daging gajah gak? Kagak, di mana? Kata-kata juga ada manfaatnya. Nggak ada manfaat, Oh, bikin Ada manfaatnya juga. Ya, ada manfaatnya. Ya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak bakal digunain sama Raja Abraha dulu. Iya tuh yang waktu lo berantem sama itu. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah pakai kendaraan apa ya? Gajah. Alfil, ada surahnya Alfil. Ada namanya surahnya surah Alfil. Ya, nggak ada surah Al-Ghanam, nggak ada. Ya, nggak ada surah kambing, nggak ada gitu kan? Ada. Al-Baqarah sapi ada. Ya, itu Al-Quran ada. Ya, jadi kita harus yakin segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak akan ada sia-sia. Ya, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya, tuh. Setelah itu, setelah gajah ada juga wal jamalu. Apa itu jamalu? Onta. Ibu, onta nih. Ini onta bisa dikatakan hewan yang langka. Ya, onta itu bu hewan yang langka, makanya harganya mahal, hidupnya mahal. Tapi kalau udah jadi daging murah deh bu. Ya, kalau udah disembelih, ya di Mekah atau di Madinah atau di negara Arab itu daging onta lebih murah daripada daging kambing atau daging sapi. Ya, daging murah. Kenapa? Karena memang jarang orang makan. Ya, satu dagingnya agak sedikit kenyal, bukan keras, kenyal. Ya, kenyal. Coba ada ibu, ya cari daging onta, ibu masak pakai presto, gitu juga dah. Kenyal. Laku juga ya. Lama itu, ya itu. Emang dia mahal, tapi mahalnya waktu hidup. Kalau beli daging murah dia. Ya ibarat kata bu bisa harganya setengah dari harga daging kambing atau sapi. Kalau sini kan daging sapi 120 ya. Ya daging onta bisa 60.000. Ya sekali-kali bikin bu lebaran semur daging onta. Ontanya dari mana? Mana belinya? Dari mana? Ntar minta diimpor. Ya minta diimpor dari sana tuh dari Arab Saudi. Ya ntar minta tuh minta itu minta bawain dia. Kita di bagian hatinya doang dulu. Hati juga buat penyakit asma. Orang nyayur tulang empuk-empuk ya, tulang onta. Dagingnya juga Ngampuk, ngampuk katanya. Lagi tulang ya dagingnya apa lagi? Itu onta tuh ya. Wal ghanam, apa itu ghanam? Kambing. Ya, ghanam ini bisa diartikan ya kambing Jawa atau kambing domba itu. Ya, kambing yang ukurannya agak sedikit besar. Ya, ada lagi wal ma'ad. Itu kambing kacang. Oh, kambing juga. Kambing juga, tapi kambing kecil. Itu kambing kacang. Ya, yang biasa kita buat korban itu kambing kecil. Ya, kecil tapi tua ketu. Ya, itu. Nah, itu semua ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum pernah bu negara sehebat apapun, orang sepintar apapun bisa nyiptain makhluk. Kagak. Ya, jangan yang gede kayak inilah, makhluk yang kecil aja kayak semut bisa gak nyiptain? Nggak bisa. Bisa manusia buat seperti robot, ada kekurangannya. Robot yang jalanin siapa? Manusia juga. Pakai listrik, Ya. Pakai alat. Kalau nggak dijarakin atau jalan manusia nggak bakal bisa bergerak tuh robot. Enggak. Ya. Tapi makhluk yang Allah ciptakan ini belum seberapa bu. Ya. Makhluk aja bermacam-macam jenisnya itu baru yang di darat, belum yang di lautan, belum yang di udara. Ya. Emang nggak mikir tuh kata Allah nggak mikir. Itu semua Allah ciptakan tubuh. Ya, burung yang begitu kecil dengan enaknya terbang di atas udara bu. Suaranya bagus. Ya, nggak punya akal tapi bisa terbang. Kita yang akal kita banyak mau terbang susah banget. Ya, mau terbang naik pesawat maksudnya nggak punya duit. Jadi. Ya, jadi kan gitu. Ya, tapi burung bu
seekor burung itu ya tanpa modal apa-apa dia bisa terbang dengan leluasa kemana saja. Itu dengan kuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak kamu mau mikirin itu? Ya, itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan wa dzallalnaha lahum. Ya. Setelah Allah ciptakan makhluk-makhluk tadi itu wa dzallalna lahum, lalu kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Ya Bu, itu binatang kuda ya bisa dinaikin, onta juga bisa dinaikin, gajah juga bisa dinaikin. Ya, bahkan orang naik onta, naik gajah jadi bisnis sekarang. Ya, jalan sekian meter 50.000 lumayan. Iya. Ya, yang jalan siapa yang terima duit siapa? Kan punya dia punya dia. Ya kan? Yang ngurus. Itu gajah itu ontak kalau dia ngomong enak banget ya manusia. Gue yang ditunggangin, lu yang dibayar kan gitu. Kan dia suapinnya air. Iya. Ya, ibarat kata Bu, kalau dia mau ngomong lu nggak kasih makan, juga gue bisa nyari makan. Iya. Nah gitu. Kan Allah udah bilang kata hewan gitu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, seorang dua orang nunggangin gue dibayar ke situ enak banget gue manusia ya. Kalau banyak manusia kayak gitu. Ya, udah tunggangin capek bolak balik kepanasan gue kagak jalan lu pukul katanya. Gitu. Ya, itu siapa yang nundukin tuh Bu? Allah. Allah bilang, onta, kuda lu jangan mau jalan kalau disuruh media. Bisa kan? Bisa. Atau lu gulikin aja kalau orang naikin lu. Bisa tak? Ya bisa. Ya, kalau gulikan, itu kan kita. Ya, itu bisa saja. Tapi Allah katakan wa dzallalnaha lahum. Ya, itu. Faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan di antara hewan itu ada yang untuk diapain? Ditunggangin, dinaikin. Ya, wa minha ya'kulun, dan sebagian lagi untuk diapain? Makan dagingnya. Ya Bu, terima kasih Mama. Itu binatang ayam dari kecil kita piara udah gede kita potong. Kata itu ayam siaran kalau potong paling mati dari kecil. Mati dari kecil. Ngomong. Lu pasti makan gue, ada maunya mau jual, mau dipotong katanya. Ya kan? Ya kalau dia bisa ngomong kayak gitu Bu, gue kagak bakal gede-gede, biar gue gak potong-potong gitu. Lu pasti makan gue apa kayak, ya. Tapi Allah tundukin semua. Ya, gitu. Ai sakharnaha lahum, ya, yaitu kami tundukkan ya untuk mereka, sehingga apa? Fayahmiluna 'alaiha, hewan-hewan itu bisa mengangkut beban di atasnya. Wa yasuquna haitsu sya'u, dan kamu bisa menggiring kemana saja yang kamu mau. Tuh, hewan kurang tunduk apa yang kita? Ya, jangan sombong, bukan tuh hewan nunduk ame kita, Allah yang menundukin. Iya. Ya, hewan gue piara gue pasti makan, udah taat banget nih gue, ya sombong. Ajaran kan juga ajaran. Udah ajaran katanya kemana aja di jalan gue jalan diikut. Allah yang menundukin tuh Bu. Ya, Allah sudah katakan wa dzallalnaha lahum. Ya, itu kami telah tundukkan itu. Ya, kemana aja tuh dia mengangkat beban yang amat berat, ya. Dia nunduk kok patuh. Yang geleng Ya, dia agak geleng. Ya, kalau di porak-porak sakit batuk-batuk. Ya, Bu. Pokoknya manusia yang banyak salah. Ya, binatang Bu disuruh kerja nggak ada porak-porak sakit. Ya, porak-porak batuk nggak ada. Porak-porak capek ada nggak? Nggak ada. Kalau dia capek emang dia capek. Kalau sakit emang benar-benar sakit. Ya, tapi manusia kan apa? Bisa porak-porak, diajak ngaji lagi enak badannya. Terus-terusan ya, enak badan, selang sejam jalan-jalan dia usul ke mall sebentar. Iya, Masya Allah. Ya, kita tawaf di Tamrin City sana. Ya, contohnya gitu kan, tuh bukan orang-orang sini, orang sini jauh gitu. Ya, itu pancoran nggak ada yang kayak gitu. Duitnya nggak ada saja. Ya, ada yang kayak gitu. Ya, nggak ada yang sedikit. Ya, jadi itu semua atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Wal murad mimma yaqulun,
yang dimaksud dengan apa-apa yang bisa dimakan ayyukal lahmu, ya, yaitu hewan yang dagingnya bisa diapain? Bisa dimakan, artinya yang halal. Bukan hanya bisa dimakan Bu, tapi yang halal. Ada ular bisa dimakan nggak daging? Halal nggak? Haram. Ya. Ada buaya, ya, dagingnya bisa dimakan nggak? Bisa, tapi halal nggak? Ada kodok, ya, ada dagingnya nggak? Ada, bisa dimakan nggak? Bisa, halal nggak? Haram, jangan dimakan gitu, ya. Tapi apa? Hewan-hewan yang halal untuk dimakan itu, ya. Ja'alnahu ma'kulan, ya, kami jadikan baginya itu dari daging hewan tersebut ma'kulan, sebagai makanan. Tuh, ya, Allah jadiin semua tuh, bukan kita. Ya, manusia bisa nggak ciptain sesuatu yang bisa dimakan sama kita aja? Nggak bisa ya? Bisa oncom. Oncom dari apa? Dari kacang itu, bukan? Ya kan ampasnya tahu itu, ya, kacang ciptaan siapa? Oh, ya, tuh, ya, jangan apa ya, nggak ada dah yang bisa kita sombongin tuh bagi kita selaku manusia, ya, itu. Walahum fiha manafi'un wa masyaribun, ya, dan bagi mereka juga kami berikan bisa mengambil apa? Manafi', manfaat, wa masyarib, dan apa? Ya, bisa dijadikan sebagai suatu hasil dari, ya, yang bisa diminum. Min aswabiha. Nah, di antara manfaatnya adalah aswab. Apa itu aswab, Bu? Aswab itu adalah jamak dari sawf, artinya wool. Ya kan, itu benang-benang wool, Bu, yang mahal harganya itu kan dari bulu-bulu binatang, Bu. Ya, bukan dari buatan manusia, bukan. Ya. Tuh, kita pakai baju yang asli wool mahal kan? Atau sutradara yang mahal lagi, mahal kan? Mahal. Ya, asli pakai shot. Ya, asli, ya, bukan pakai sin. Ya, kalau pakai sin jadi beda. Ya, pakai shot asli. Ya, itu kalau sutra yang asli itu harganya apa? Mahal. Ya, ibu-ibu kalau maaf ya, yang punya wajah pas-pasan kalau pakai sutra asli jadi cakep. Iya benar. Benar, Bu. Ya, kenapa jadi cakep? Karena dia dandan. Iya. Ya, orang kalau bisa beli sutra kan duitnya banyak. Iya. Ya kan, di dandan tuh jelek orang jadi apa? Cakep. Ya, kan nggak salah saya ngomong. Iya. Ya. Nah, iya, dia mampu beli sutra berarti orang kokai kan begitu. Ya, orang mampu. Ya, gitu. Kemudian wa asy'ariha. Ya, asy'ar itu. Apa itu asy'ar? Ya. Asy'ar itu rambut-rambut binatang. Ya, rambut binatang atau bulu-bulu binatang tuh. Ya, itu bisa diapain tuh? Bisa diambil manfaatnya, ya, oleh siapa? Oleh manusia. Ya. Wa aubariha. Ya, aubar ini artinya bulu-bulu yang halus. Ya, kalau rambut yang biasa tuh asy'ar rambut biasa, tapi aubar ini bulu-bulu yang halus. Ya, kayak di kita itu manusia ada namanya bulu gasir. Itu kan halus dulu rambut kita yang bulu gasir ya. Enggak tengkok gitu. Ya, orang kalau bulu gasirnya panjang tadi orang apa ya? Oh, bener tuh. Oh, bener. Mitos tuh ya. Kalau Betawi gasir. Bulu gasir. Kasih banyak dong kalau kasir ada banyak. Bulu gasir. Orang bilang makanya kalau orang pelit dasar bulu gasir dan dulu. Ada lagi pantat kuning, ya, tengkok dalam, Gesper lebar. Banyak banget ya. Banyak tuh istilah orang pelit tuh. Emang orang Betawi macam-macam Ya, istilahnya. Tapi ada maknanya semua tuh, Bu. Ada artinya. Ada maknanya, memang ada artinya, ya itu. Nah, orang pelit sama pantat kuning apa hubungannya? Oh, ditahu pantat kuning. Maksudnya apa, Bu? Istilahnya. Itu orang saking pelitnya, tainya aja diambil lagi. Astagfirullah. Oh, gitu. Bisa.
Iya. Kalau bisa saya juga ambil lagi, jangan apa ambil gitu. Saking pelitnya itu. Kalau orang tamak kata Ustaz, kata monyet loh. Di sini megang, di sini nyimpen. Terus tamak. Toma. Ya. Tama. Oma serakah gitu. Toma, panggil Toma. Ya, jadi itu bulu-bulu halusnya ada. Kemudian wa albaniha. Nih, yang bisa diminum wa masyarib, susu-susu yang dihasilkan oleh binatang ternak tadi. Sapi ada susunya enggak, Bu? Ada. Kambing ada susunya enggak? Ada. Unta juga ada. Ya, unta juga ada. Ya, tuh pokoknya hewan-hewan yang berkembang biak dengan beranak pasti menghasilkan Susu. Ya, Apalah itu? tuh, ya. Wa asmaniha, dan juga saman, apa itu asman? Lemak. Ya, minyak yang ada tuh, ya. Orang bikin nasi kembuli pakai minyak samin. Ya, orang mau bikin apa lagi tuh? Ya, bikin bakso buat kuahnya biar sedap pakai apa? Pakai lemaknya tuh. Tetelan, kalau kita bilang tuh tetelannya. Ya, itu ada manfaatnya semua tuh. Itu menjadikan apa? Sedap. Bukti kalau Allah itu mampu menciptakan. Makanya Allah bertanya, afala yashkurun. Terima kasih. Ya, mengapa kamu nggak mau bersyukur? Syukur ya Allah. Ya, kenapa kamu nggak mau berterima kasih? Ya, Allah sudah kasih apa yang kamu minta, apa yang nggak kamu minta aja Allah kasih, Bu. Bu, kurang apa, Bu? Pernah kita minta ciptain bigol, Allah pernah? Nggak pernah. Kita pernah minta Allah ciptain cabai, pernah nggak? Enggak. Pernah kita doa, ya Allah berikanlah cabai, pernah nggak? Ya Allah kasih. Ya. Pernah kita minta sama Allah minta diciptain bawang? Enggak. Enggak ada bawang. Ya. Pernah kita minta sama Allah ciptain tebu? Enggak. Tapi Allah ciptain, Allah tahu lu pasti bakal butuh semua. Ya, Bu. Makanya kita jangan pernah tidak lupa kita berterima kasih kepada Allah. Apa yang kita minta dikasih, apa yang enggak kita minta dia enggak Kasih juga. Dapat suami ganteng, suami ganteng, orang kaya, ya kan? sayang lagi. Tuh sayang sama kita. Ya, emang Allah yang ngasih, suatu saat diminta kita kasih lagi lah. Kan dari Allah, punya dia. Ambil. Kan amanah itu. Ya, itu. Nah, itu satu bukti ya kalau Allah itu pemberi nikmat. Ya, makanya Allah katakan dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, kita Allah ciptain mata ada 2, coba mata kita ada 3, Bu, kayak apa? Hilangin mata juga repot ya. Hilangin mata. Bu, mata kiri kanan di tengah ada mata lagi, cakep enggak? Coba tambahin 2. Ya, hidung lubang kita ada 2 lubangnya, coba atur doang. Dibilang belang apa? Kalau dibilang hidung belang apa? Nah, hidung belang. Ya. Maksudnya apa sih itu nggak ngerti dah. Ya. Kalau hidung belang itu biasanya itu ya suka sama apa tuh? Perempuan. Ya, artinya dia ya suka nyium banyak perempuan jadi belang hidungnya. Nyium sono nyium sini tuh. Ya, itu maksudnya. Hidung belang. Ya kan? Tuh. Nah, itu apa? Pertanyaan Allah afala yashkurun. Apa maksudnya? Rabb hadhihi nikmah. Tuhan yang telah memberikan nikmat ini. Ya, tuh. Kenapa kamu nggak mau syukur? Ya, makasih aja kagak, apalagi syukur. Ya, alhamdulillah min dzalik. Jangan, Bu, sampai kita seperti apa? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang selalu ingkar atas segala nikmat-nikmat Allah. Ya, janganlah kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, justru kita menghina. Ya, kita menjelek-jelekkan. Ya, kita mengatakan seperti yang Allah ungkapkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak pernah merasa hina, enggak pernah merasa malu menciptakan makhluk yang paling kecil seperti contohnya nyamuk. Ya, itu
orang-orang yang beriman mereka akan mengatakan, Betapa ya, kata orang beriman ini kehendak Allah. Ya, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqq. Ya, orang yang beriman akan berkata, apa yang Allah ciptakan ialah suatu kebenaran. Tapi sebaliknya buat orang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Ya, orang kafir ngomong, Tuhan buat apaan sih nyiptain makhluk kecil-kecil kayak gitu? Ya, kok yang dijadiin perumpamaan itu nyamuk, ya, makhluk yang kecil, yang gede sekalian gajah. Tuh orang, ya, dia udah nggak mampu, tapi apa ya? Ngatain. Orang biasanya kan lu iri tanda tak mampu. Ya, akhirnya dia nyelak kan begitu. Ya, jangan. Ya, itu urusan Allah menciptakan makhluk sekecil apapun Allah jadiin perumpamaan. Tidak Allah melihat kecilnya suatu makhluk, ya, tapi apanya, ya, kegunaan atau manfaat makhluk itu, ya, yang Allah ciptakan itu sebagai satu ibrah atau pelajaran bagi manusia. Kamu pasti nggak akan bisa menciptakan makhluk sekecil apapun. Ya, justru makhluk sekecil tambah kecil itu tambah susah. Di mana naruh alat untuk nafasnya? Di mana naruh mulut buat makannya? Di mana naruh alat buat apa itu? Buat neeknya. Ya, semakin kecil bukan semakin gampang. Semakin susah. Kok bisa? Ya Allah. Ya, jangan lu samain Allah dengan makhluk. Allah itu Khalik. Ya, manusia itu adalah makhluk sang pencipta yang mampu menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Ya, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Ya, justru mereka apa? Mengambil, ya, Tuhan selain Allah, la'allahum yansurun, agar bisa menolong mereka. Ya, bukannya makasih sama Allah, justru nyembah kepada Tuhan selain Allah. Mereka yakin kalau Tuhan selain Allah bisa nolongin mereka. Ya, aihum taraku ibadatullahi ta'ala, ya, yaitu mereka meninggalkan untuk menyembah kepada Allah alladzi huwa rabbul alamin wa rabbu hadhihi ni'mah. Karena dialah Allah, Tuhan dan Tuhan segerta alam, dan Tuhan yang telah memberikan nikmat. Tapi sebaliknya, wa abadu min dunillahi alihatan, ya, litamna'ahum min azabillahi ta'ala. Justru mereka menyembah kepada selain Allah, ya, agar bisa apa? Litamna'ahum, menghalangi mereka min azabillah, dari azab Allah. Ya, emang bisa, Bu? Ya, makhluk menghindari dari azab Allah? Nggak bisa. Ya, apalagi yang mereka sembah ini adalah berhala. Ya, jangankan dia bisa nolong, ya, ibarat kata dia nolongin sendiri aja kagak bisa. Dia hujan-hujanan, dia panas kepanasan, ya, dia dipukul nggak bisa ngebalas, kan mana berhala. Dia kegatelan nggak ada yang bisa garukin. Ya kan, dia lapar nggak ada yang bisa ngasih makan, dia haus nggak ada yang bisa kasih minum. Dia nggak bisa buat dirinya, dia nggak bisa, apalagi buat orang lain. Itu amat disayangkan, ya, ketika terjadi makhluk-makhluk yang menyembah kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah katakan wa hum la yastati'una nasrahum. Berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu tidak akan mampu menolong mereka. Ya, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, la taqdirul asnam ala nasrihim. Ya, berhala-berhala itu tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, nggak akan mampu, ya, nggak akan bisa, karena mereka adalah makhluk, ya, makhluk tapi benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, wahum lahum jundun muhdarun, ya, dan mereka, ya, beserta para pasukan, maksudnya itu penyembah berhala itu akan hadir,
ya akan datang nanti di hari kiamat ay al-kufar dil asnam yahduruna bil ibadah indaha fid dunya, ya itu. Jadi orang-orang kafir nanti ya dil asnam yahdurun, mereka akan datangi kepada berhala-berhala bil ibadah yang mereka sembah saat itu waktu di mana? Waktu di dunia. Wa hiya la tasuqu ilaihim khairan, berhala itu tidak mampu memberikan kepada mereka sedikit pun kebaikan. Wala tastati lahum nasran, tidak mampu menolong mereka, ya. Wa qila hadhihi fil akhirah, ada pendapat juga yang mengatakan di akhirat nanti yu'ta kullu ma'budin min dunillahi ta'ala wa ma'ahu atba'ahu alladzina abadu kulluhum jundun muhdarun finnar. Apa maksudnya, Bu? Ya, bahwasanya ya akan datang setiap orang yang menyembah kepada selain Allah, ya, wa ma'ahu atba'ahu, ya, yang diikuti oleh para pengikut-pengikutnya, alladzina abadu, ya, yang mereka sembah, kulluhum jundun muhdarun finnar, mereka semuanya akan bareng-bareng masuk ke dalam api neraka. Ya, Allah pertemuin mereka semua nanti itu. Ya, makanya kita itu ya akan dikumpulkan kepada atau bersama orang yang kita baik, kita cintai, ya. Almar'u ma'aman ahabba, ya, manusia atau dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, ya. Kalau dia orang baik yang kita temenin, maka kita akan berkumpul kepada orang-orang baik, ya. Fala yahzunka qawluhum wallahu a'lam wa a'lam bishawab, ya. Sampai sini dulu kita baca, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan memberi manfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya. Jadi entah tuh patung-patung ikutin dia yang nyembah, Sat. Iya. Ngikut. Yang ngikutin. Ibarat kafir tuh patung minta tanggung jawab. Kenapa lu ikutin gue? Ngapain lu nyembah gue gua ngerti. Aku gak ngerti apa-apa. Lu goblok amat sih kan gitu. Lu yang tolong. Ya, itu. Patung ngikutin. Tadi itu padahal di makhluk benda mati bisa hidup, gua ngikutin dia. Yuk sekarang gua ikutin lu. Ya dulu ngikutin, biasanya gua ikutin lu. Kenapa coba? Gua nggak mau disalahin ke Tuhan. Kan gitu. Ya, padahal di mana benda mati. Hati-hati. Ya.